Dan diorama nomor 9 adalah menceritakan kejadian di Ngalen, Blora, Jawa Tengah. Ada sebuah distrik polisi yang diserbu oleh orang-orang PKI. Sebanyak 24 polisi disekapnya, 7 yang masih muda-muda dieksekusi mati dengan cara dilucutin bajunya, disiksa, dijepit dengan 2 bilah bambu dan dimasukkan ke dalam lubang sepiteng. Ya, makasih. Ya, Bapak Ibu serta saudara mahasiswa semuanya, ini adalah market Desa Lubang Buaya, luasnya 5 hektar, ada 13 rumah sebelum kejadian G30 SPKI. Bentuk bangunannya kurang lebih seperti ini. Tinggal 3 rumah yang kita lihat tadi, yaitu rumah penahanan penyiksaan, pos komando dan dapur umum. Sumur tua, ya sekarang menjadi sumur maut. Nah, inilah market Desa Lubang Buaya. Setelah dibangun menjadi monumen Pancasila Sakti, sekarang luasnya menjadi 14,6 hektar. Jadi perkebunan karet sebelah barat dan sebelah utara masuk ke wilayah monumen Pancasila Sakti. Ya, tadi saya bilang Lubang Buaya adalah nama desa. Bagaimana cerita Lubang Buaya? Di Kali Sunter itulah cerita asal Desa Lubang Buaya. Konon di kali itu banyak dihuni buaya. Kebiasaan buaya kalau mau bertelur ganas dengan moncong buaya mendalami kali. Kata orang Jawa membuat kedung, kata orang Betawi membuat kobangan. Dengan maksud kalau ya airnya berkurang, ikannya ngumpul di sana, memudahkan buaya menangkap ikan untuk memberikan makan kepada anak buaya. Ternyata musim kemarau ikannya ngumpul di sana, banyak orang yang menangkap ikan, buayanya sewot. Saya yang kerja kok kamu yang makan gitu. Ya, akhirnya dimakan buaya. Karena terlalu sering orang dimakan buaya, akhirnya dikasih peringatan, awas kobangan berbahaya. Lama-kelamaan jadilah nama Desa Lubang Buaya. Cerita ini kita ambil dari saksi hidup ya 3 generasi yang pendiri Yayasan Yusufiyah. Tapi kalau Datuk banjir dari Pangeran Sarip, saya tidak mempunyai rekomendasinya. Jadi ini adalah ya Yayasan Yusufiyah ya generasi ketiga yang bercerita masalah ini. Itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin diperjelas kembali. Kalau tidak kita lanjut ke dalam. Ya. Ya, ini Museum Pengkhianatan PKI digagas oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menceritakan perilaku atau sepak terjang Partai Komunis Indonesia. Ini namanya ruang intro, singkatan dari informasi foto. Di sini ada 3 foto kompilasi. Salah satunya di sebelah kanan saya, ini adalah menceritakan di Desa Kenongorejo, Kabupaten Magetan. Anak Bupati Magetan mencari bapaknya. Bapaknya diculik PKI, tidak pernah pulang. Di Desa Kenongorejo diketemukan 3 sumur. Setelah digali isinya 76 jenazah, 85 jenazah dan 120 jenazah. Setelah divisum, ternyata jenazah Bupati Magetan tidak diketemukan. Akhirnya fotonya dikirim ke Mabes TNI, kita pajang di sini sebagai korban keganasan pemberontakan PKI di Madiun. Kejadiannya di Madiun, saksi hidup ya banyak, tapi foto tidak ada. Makanya kita menggunakan foto yang ada ya ini. Sedangkan foto yang ada di depan kita ini adalah proses pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober 1965. Pasukan Kipam dan pasukan RPKAD di briefing oleh Pangkostrat sebelum masuk ke dalam sumur dalam pengangkatan jenazah. Diturunkan dengan menggunakan tali masuk ke dalam sumur. Foto nomor 1, talinya dipakai untuk menarik jenazah. Kata yang mengangkat jenazah, dalam pengangkatan jenazah ada 2 versi. Jenazah yang masih keras langsung talinya dililitkan di badannya dan ditarik. Jenazah yang sudah rusak dililit dengan kainnya yang baru diikat. Ya. Foto nomor 2, jenazah di atas sumur.
3 dan 4 peti jenazah datang, langsung dimasukkan dan dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto sampai sore hari, kurang lebih jam 2. Setelah itu baru disemayamkan di markas besar TNI Angkatan Darat. Ya, pukul 5 pagi persiapan berangkat menuju ke Taman Makam Pahlawan. Dilepaskan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Dan yang menerima jenazah, mohon maaf, kira-kira ada yang tahu nggak yang menerima jenazah di Taman Makam Pahlawan? Selama ini kita tidak pernah menanyakan dan tidak pernah lihat sejarah. Ternyata yang menerima jenazah pahlawan revolusi adalah Dr. Subandrio. Sedangkan Dr. Subandrio yang menfitnah TNI Angkatan Darat. Apa? Surat Bilqis itu adalah Subandrio. Ya. Dr. Subandrio dilepaskan oleh Gus Dur dalam sidang Mahkamah Militer setelah reformasi. Ya, Gus Dur sebagai presiden tahun 1999, 3 tokoh PKI dilepaskan. Siapa dia? Dr. Subandrio, Kolonel Latif, dan Sirsan Bungkus. Kenapa dilepaskan? Itulah enaknya jadi presiden, mempunyai hak prerogatif. Ya, tidak semua orang boleh tahu kebijakan presiden itu. Nah, ini adalah menggambarkan sidang Mahkamah Militer. Nomor-nomor yang ada di foto itu adalah menggambarkan keterangan di sebelahnya. Siapa dia kejadian itu. Ya, kita lanjutkan diorama nomor 1. Diorama nomor 1 November 1945 di Karisidenan Pekalongan. Ada 3 kabupaten, Tegal, Brebes, dan Pemalang. Mereka yang dimaksud mereka itu adalah pemuda, ya. Angkatan Muda Indonesia dan Angkatan Muda Republik Indonesia. Mereka mulai menghasut warga agar tidak percaya terhadap pemimpinnya. Apa fitnahnya? Zaman Belanda dia pemimpinnya, zaman Jepang dia pemimpinnya. Setelah kita merdeka masih dia, kapan giliran kita? Setelah dia tidak dijaga oleh warganya, malam hari mereka diculik dan dibunuh di Desa Talang sebagai tempat pembantian tokoh-tokoh masyarakat di 3 kabupaten, Tegal, Brebes, dan Pemalang, atau Karisidenan. Ya, 3 daerah tadi. Lanjut, diorama nomor 2 adalah menceritakan kejadian di Lebak, Banten. R. Hadiwinangun, karena tidak bisa dipengaruhi oleh orang-orang PKI, akhirnya mereka diculik dan dibunuh. Jenazahnya dilemparkan ke Sungai Cimaca. Diorama nomor 3, mereka membuat huru-hara, penculikan, perampokan, dan pembunuhan. Di Desa Maut diketemukan salah satu tokoh masyarakat yang terbunuh oleh orang-orang PKI, yaitu Otto Iskandar Dinata. Itulah peristiwa di Tangerang Selatan. Diorama nomor 4 adalah menceritakan kejadian di Cirebon. Hotel Redik sebagai tempat istirahat orang-orang PKI diserbu oleh TRI. Ya, asal-usulnya adalah dalam rangka memperingati pasukan merah, PKI mendatangkan bala bantuan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merasa kuat mereka berani melucutin, ya, markas TRI atau Tentara Republik Indonesia, Sah Bandar, dan lainnya. Tidur di Hotel Redik. TRI mengultimatum, kalau tidak mau mengembalikan senjatanya saya akan membalas. Karena dia tidak merespon ultimatum, ya, akhirnya Hotel Redik diserbu oleh Tentara Republik Indonesia. Diorama nomor 5 adalah menceritakan kejadian di Langkat. Indonesia sudah merdeka, tapi di Langkat masih berbentuk kerajaan dan kesultanan. Ya, Osman Parinundri dan kawan-kawannya membuat huru-hara dengan cara mengadakan revolusi sosial. Ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan, tidak ada lagi negara, ya, yang tergantung di dalam kerajaan atau kesultanan. Ya, akhirnya 9 kesultanan di Langkat berhasil dihancurkan oleh PKI dengan nama revolusi sosial. Tokoh-tokoh kesusastraan banyak yang terbunuh di sini. Diorama nomor 6 dalam rangka, ya, mengurangi kekuatan dukungan pemerintah, ya. Nah, di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, di sana ada pabrik karung goni. PKI melalui Sapubri dan Sopsi mengajak buruh yang ada di sana mogok kerja, sehingga pemerintah kehilangan dari pendapatan penjualannya. Diorama nomor 7 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ketiga, di Surakarta diadakan pameran pembangunan. Salah satu setanya dibakar oleh orang-orang PKI dan menimbulkan kepanikan. Ya, di sebelah kanan kiri kita ada foto pendukung dari surat kabar saat itu, sebelum terbakar dan setelah terbakarnya.
Diorama nomor 8, setelah berhasil merebut gedung Karisidenan Madiun, Musa dan Amir Sarifudin memproklamasikan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia. Mereka mengatakan siapapun orangnya yang tidak mau menyetujui lahirnya negara Soviet Republik Indonesia boleh dibunuh. Banyak sekali ya jenazah-jenazah berkelimpangan di sana. Dan diorama nomor 9 adalah menceritakan kejadian di Ngawen, Blora, Jawa Tengah. Ada sebuah distrik polisi yang diserbu oleh orang-orang PKI. Sebanyak 24 polisi disekapnya. 7 yang masih muda-muda dieksekusi mati dengan cara dilucutin bajunya, disiksa, dijepit dengan 2 bilah bambu dan dimasukkan ke dalam lubang sepiteng. Jadi ini Bloranya itu di tempat kotanya? Kalau Blora kan kecil, ya. Kalau di kita hanya kampung, ya. Makanya. Oh, saya orang Cepu. Ya, Cepunya masih Bloranya yang aslinya. Oh. Ya, kalau Cepu kan baru, iya, gedenya gitu loh. Itu Bloranya. Ya, kita lanjutkan. Diorama nomor 10 adalah di Gorang Garing. Ya, Gorang Garing itu nama wilayah. Di sana ada pabrik gula. Ya, pabrik gula itu dikuasai oleh orang-orang PKI dan digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan. Siapa korbannya? Salah satunya adalah pesantren Kakran. Itu ada di sini dan diduga ya Bupati mana tadi? Bupati lupa. Hah? Bupati yang tadi dicari anaknya Magetan, ya, jenazahnya diketemukan di sini karena TNI menyerbu ke sini, ya. Setelah dikuasai ternyata semuanya sudah jadi jenazah itu, ya. Sampai sekarang pabrik gula ini nggak ada yang berani membangun. Kalau kita pernah melihat film yang namanya Tukul Jalan-Jalan, ya, beliau nggak berani masuk ke sini. Jadi Tukul Jalan-Jalan 2 kali gagal masuk ke daerah sini dan Monumen Pancasila Sakti, ya, mental terus itu ceritanya, ya. Kalau kita lihat di dalam film tayangan mereka, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kita lanjutkan. Diorama nomor 11 adalah menceritakan di kaki Gunung Wilis di Desa Soko, pasukan TNI yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto akhirnya berhasil mengepung pasukan PKI, ya. Akhirnya mereka melarikan diri 2 posisi, satu ke utara dan satu ke Semarang. Nah, ke utara dipimpin oleh Muso, nanti kita diceritakan di diorama nomor 13, dan yang ke Semarang dipimpin oleh Amir Sarifudin. Ini yang ada filmnya itu ya, Pak? Ada film dokumenternya itu? Semuanya kejadian ada film dokumenternya, tapi terpisah, tidak masuk di 13 PKI. Ya, nah di sini adalah ya Amir Sarifudin. Perlu saya jelaskan, saat Indonesia lahir dia adalah Menteri Penerangan, ya. Terus dia menjadi Menteri Pertahanan, memasukkan propolit, perwira politik. Nah, di sanalah pecah menjadi KMB, Markas Besar Kepolisian, pangkatnya Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, dan propolit juga Mayor Jenderal. Jadi bentrok kekuasaan, pecah, ya. Nah, sedangkan market yang kedua ini adalah proses perjalanan pasukan TNI yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto. Setelah mendapatkan perintah dari Presiden Soekarno, beliau memberangkatkan pasukan dari 3 penjuru, utara, barat, dan selatan. Sedangkan dari timur, pasukan dipimpin oleh Kolonel Sutarto, dan akhirnya Kolonel Sutarto terbunuh oleh PKI di perebutan atau pertentangan antara Panembahan Pasopati dan Lonmat Siliwangi. Itu sejarahnya, ya. Kita lanjutkan diorama nomor 12. Binus adalah daerah, ya, kekuasaan PKI dalam pemberontakan PKI di Madiun. Namun setelah TNI berhasil menerobosnya, mereka ingin menghilangkan jejak dan membantai seluruh warga di sana, ya. Banyak sekali bukti-bukti yang kita temukan di sana, ya. Di antaranya adalah kresek dan lain sebagainya. Itu tempat sumur, tempat pembantaian. Sedangkan diorama nomor 13 adalah akhirnya pemimpin pemberontakan PKI dikepung, ya. Setelah dikepung di daerah Soko, berhasil merebut salah satu mobil polisi. Di tengah jalan kehabisan bensin, dia masuk ke dalam perkampungan, ya. Ternyata kampung itu telah dikuasai oleh TNI. Musuh diminta menyerah, malah menembak ke atas. Dibalas oleh TNI, akhirnya musuh diketemukan mati terbunuh pada tanggal 31 Oktober 1948 di Desa Semanding, Ponorogo, Jawa Timur, Dukuh Ninten. Kita lanjutkan diorama nomor 14 menceritakan kejadian di Tirtomoyo, Gunung Kidul. Mereka menculik tokoh-tokoh masyarakat, ya. Di sini adalah
tokoh-tokohnya banyak dari Muhammadiyah. Ya, silakan baca. Banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang banyak terbunuh. Nah, salah satu tokohnya mengatakan lebih baik saya mati daripada menjadi anggota PKI. Akhirnya PKI meracunin mereka dan jenazahnya dipajang di tempat-tempat tertentu dengan maksud siapa yang berani menolak keinginan PKI akan mengalami nasib serupa. Ya, ini adalah dalam teori perang, ya, cell war atau menakuti musuh dengan, ya, kekuatan. Diorama nomor 15 ini adalah menceritakan kejadian Amir Sarifuddin, ya, lolos dari pengepungan pasukan PKI. Dia melarikan diri ke arah Semarang. Sampai di daerah Purwodadi, Jawa Tengah, mereka bersembunyi di Gua Macan. Ya, di Gua Macan itulah mereka dikepung oleh pasukan TNI. Tidak ada orang yang bisa mengirimkan makanan maupun minuman. Akhirnya dia menyerahkan diri dan diadili di Kota Gede Yogyakarta dengan hukuman mati. Diorama nomor 16 untuk, ya, memecah perhatian pemerintah tentang kejadian di Solo dan Madiun. Di Jakarta Utara mereka membuat ontran-ontran dengan menyerbu markas besar kepolisian di Cacing, ya, Cilicing Raya. Diorama nomor 17 adalah menceritakan peristiwa Tanjung Morawa, bekas perkebunan yang ditinggalkan oleh penjajah oleh pemerintah Republik Indonesia ingin dijadikan sebagai lahan percontohan pertanian. Saat mengerjakan lahan itu orang-orang PKI datang dan mengatakan tanah ini adalah milik nenek moyangnya. Terjadilah peristiwa Tanjung Morawa. Ya, 2022 kemarin sudah beres karena Jokowi memberikan surat sertifikat gratis. Jangan ketawa dong, Pak. Ntar sampai masuk daftar loh. Jangan senyum-senyum di kaca, dibales ntar. Iya, senyumnya ngikutin jawabnya. Lebih bahaya. Banyak kayak gile. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah barang-barang rampasan terhadap PKI yang ada di Kalimantan Barat. TNI berhasil merebut bendera GPRS, yaitu bendera Gerilyawan Rakyat Sarawak, seragam paraku pasukan rakyat Kalimantan Utara, dan ada beberapa perangko yang berhasil diamankan. Diorama nomor 18 dalam Kongres PKI yang kelima menghasilkan 3 metode kombinasi bentuk perjuangan. Bagaimana PKI menguasai buruh, bagaimana PKI menyusup ke lingkungan TNI, dan bagaimana PKI menguasai parlemen. Dari tahun 54 sudah digagas 3, ya, Kongres kelima di Jakarta. Diorama nomor 19 dalam suatu peristiwa DNID mengatakan pemberontakan PKI di Madiun adalah kesalahan Perdana Menteri Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, silakan baca perjanjian Linggarjati dan RERA akan nyambung di sini. Nah, untuk itu DNID harus berhadapan dengan sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan statementnya. Berarti itu belum kejadian di Jakarta itu ya, Pak? DNID Belum. Oh, Tapi kan tahunnya beda. Ya, jadi itu setelah dia mengambil pimpinan, ya, dia kan bikin kritik autokritik, ya, menyeleksi kegagalan-kegagalan untuk disempurnakan. Banyak sekali taktik dia. Diorama nomor 20, PKI ingin mendapatkan dukungan lebih banyak dari masyarakat, makanya dia mengadakan, ya, kampanye kebudayaan dan memasukkan Lekra menjadi anggota PKI. Ya, setelah banyak dokumen barulah dia mengatakan saya terkuat di dunia. Setelah, ya, atau nomor 3 di dunia. Setelah Uni Soviet, RRC, dan kita sendiri Indonesia. Diorama nomor 21, PKI merasa, ya, TNI Angkatan Darat terlalu kuat karena mempunyai perwakilan sampai di desa-desa. Untuk itu PKI ingin membubarkan Babinsa. Setelah reformasi, Babinsa tidak dibubarkan, tapi keluarlah Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Ya, teritorial TNI disunat di sana. Makanya kalau di kota ada berantem, TNI nggak ada yang turun. Karena kalau dia menggunakan baju turun ke sana, dalam undang-undang itu dia sebagai provokatornya. Ya, makanya kalau ada berantem antar kota atau di kota, TNI nggak akan turun. Itu salah satunya.
Diorama nomor 22 di Kanigoro, sebuah pesantren yang lagi melakukan training center, ya, dibubarkan paksa oleh orang-orang PKI. Silakan baca buku tentang, ya, peristiwa Manikebo di sini, ya. Jadi orang elit kalau tidak berani bertindak tegas, gantilah kamu menggunakan sarung. Itu adalah inti Manikebonya. Diorama nomor 23, peristiwa Bandar Besi. Peltu Sujono yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga lahan perkebunan karet dan ada traktor yang tergelincir, diketemukan kepalanya terbelah karena dikeroyok pemuda rakyat Barisan Tani dan Gerakan Wanita Indonesia. Kalau sekarang di Pemantang saya antar, ya, tahun 2012 ada seorang pemuda viral di medsos, naik di atas kepala dari Peltu Sujono, ya, SMP. Oh, kirain nanya. Lanjut, diorama nomor 24 adalah PKI merayakan hari jadi yang ke-45 di Istora Senayan, Jakarta. Ya, tadi yang disampaikan oleh Kamon, ya, Istora Senayan, Jakarta ini adalah pembangunan dari Uni Soviet, biaya dan tenaganya, ya, dan insinyur semuanya, ya. Dan Indonesia adalah negara utama Uni Soviet. Satu-satu negara yang mempunyai kapal besar dari Rusianya Indonesia, yaitu kapal Irian. Sekarang hilang, tenggelam di Pulau Jawa, jadi rongsokan. Diorama nomor 25, kantor Gubernur Jawa Timur diserbu oleh orang PKI yang dipimpin oleh Gerwani, istri dari Wali Kota Surabaya. Diorama nomor 26, pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil merebut kembali Radio Republik Indonesia. Diorama nomor 27, Komandan Korem 072 Pamungkas karena menolak diangkat sebagai Dewan Revolusi Daerah akhirnya diculik dan dibunuh. Ya, di ujung sana itulah kunci mortir yang dipakai untuk membunuh, ya, Kolonel Katamso dan Letko Sugiono. Itu yang aslinya. Diorama nomor 29, para pelajar dan mahasiswa, ya, menuntut kepada Presiden Soekarno agar mengambil sikap tegas terhadap PKI. Mereka demo di lapangan Banteng yang tergabung dalam Kami Kapi dan lainnya. Diorama nomor 29, akhirnya DNID tertangkap di Surakarta tanggal 22 November 1965 dalam perjalanan menuju Yogyakarta ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadi Broto dan timnya dengan alasan Pak Yani adalah guru revolusi saya, atau guru apa namanya, pelatih perang dia. Diorama nomor 30, sidang Mahkamah Militer. Jadi saya perlu jelaskan, G30 PKI itu pelakunya atau pemimpinnya ada 3. DNID sebagai perencana, Sang Kamaruzaman sebagai instrukturnya atau pembagi manajemennya, dan pelaksana di lapangan adalah Letkol Untung Samsuri dari Cakra Birawa. Diorama nomor 31 adalah setelah menerima surat perintah 11 Maret pukul 6 pagi, Mayor Jenderal Soeharto membubarkan PKI sebagai partai terlarang. Di Bundaran HI sore hari, dukungan dari rakyat Jakarta mengatakan membubarkan atau mendukung pembubaran PKI sebagai partai terlarang. Ini kejadian Super Semar, Pak? Iya, setelah Super Semar kan liatin tahunnya. Ya, 11 Maret ini sehari setelah surat perintah 11 Maret. Jadi sore hari. Diorama nomor 32, orang-orang PKI yang gagal dalam pemberontakan di Jakarta, mereka melarikan diri. Juli 1968, ya, mereka mengadakan lagi, berkumpul lagi di Blitar Selatan dengan nama PKI Gaya Baru. Pangdam 5 Brawijaya menumpasnya dengan sandi Operasi Trisula. Kenapa? Karena di Blitar banyak gua sambung menyambung dan di tengah gua ada sungai besar. Untuk itu diadakan penggerobekan berulang. Makanya namanya, ya, Trisula. Itu senjata yang mempunyai ujung pisau lebih dari 1. Diorama nomor 33, orang-orang PKI yang telah selesai menjalani hukuman di Pulau Nusa Kambangan, ya, di Purwodadi dipimpin oleh Irawan Mani, mereka berkumpul kembali dan ingin melanjutkan perjuangan mereka, ya, menyusun 3 batalion gerilya bermobil dan pasukan lainnya. 1 batalion atau 3 batalion tersebut. 12 Januari 1974, pemimpin pemberontakan PKI di Kalimantan Barat akhirnya diketemukan tewas dalam baku tembak. Ini adalah akhir perjuangan PKI. Setelah
Januari 1974 sudah tidak ada nama PKI, menjadi OTB, organisasi tanpa bentuk dan lainnya. Nah, di sebelah kanan kita ada dua foto kompilasi. Satu adalah pelepasan dan iring-iringan menuju ke Taman Makam Pahlawan. Sebelah kiri penyambutan dan memasukkan jenazah ke liang lahat. Ya, ini adalah akhir perjalanan kita di Museum Pengkhianatan PKI. Kita lanjutkan Museum Paseban.